Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku dan di sini aku nggak sendirian, aku di sini temenin bareng teman aku. Kali ini kita bakal ngebahas soal manajemen strategi nih. Siapa yang udah penasaran banget? Kali ini kita bakal ngebahas apa? Terus siapa di sini yang kemarin udah nonton video kita tentang manajemen strategi? Nah, kali ini kita juga bakal ngebahas manajemen strategi lagi nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu kali ya, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Windy Padmasari dan juga ada rekan aku. Nama aku Nokia Febriani. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Ada 3 topik pembahasan nih. Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen strategi, yang kedua adalah tahapan dalam manajemen strategi, lalu ada strategi dalam manajemen strategi. Gimana toh strategi dalam manajemen strategi? Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya apa sih manajemen strategi itu? Boleh nih Kak dijelasin ke teman-teman supaya pada paham nih. Basic dari manajemen strategi itu sendiri tuh apa sih sebenarnya sebelum masuk ke topik-topik selanjutnya? Oke, jadi kita akan ngebahas tentang manajemen strategik dulu. Jadi, manajemen strategik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manage, yang artinya mengatur, merencanakan, dan mengelola. Jadi, manajemen strategik ini merupakan suatu seni untuk mengatur sebuah perencanaan jangka panjang yang membantu mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Lalu ada manajemen strategik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut David 2016. Jadi manajemen strategik merupakan ilmu dan seni dalam menyusun, melaksanakan, dan melakukan evaluasi keputusan paling efektif bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini, manajemen strategik merupakan ilmu bagaimana cara kita melakukan perumusan dan pelaksanaan, serta penilaian akan keputusan dan langkah yang dibuat demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, sedangkan menurut Mulyadi, manajemen strategik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Jadi manajemen strategi itu apa sih? Jadi intinya manajemen strategik itu suatu cara untuk mengatur, mengelola, dan merencanakan perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen strategik. Jadi ruang lingkup ini adalah keseluruhan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan tujuan dan arah organisasi, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ruang lingkup manajemen strategik menurut Fred R. David 2006 mencakup 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada perumusan strategi. Jadi perumusan strategik ini meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Lalu yang kedua yaitu ada implementasi strategi atau pelaksanaan strategi. Jadi eh, pada poin ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Jadi untuk pelaksanaan strategis ini
mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Jadi pada tahap ini yaitu tahap akhir dari manajemen strategis. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan jaminan untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi terdapat 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi. Yang pertama yaitu mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang ditetapkan sekarang. Yang kedua yaitu mengukur kinerja dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya tahapan-tahapan akan disampaikan oleh Kak Windy. Oke, sebenarnya suara aku terdengar jelas nggak Kak Oki? Terdengar jelas, Kak? Oke, tahapan-tahapan yang ada pada manajemen strategi secara umum dalam menyusun dan menerapkan manajemen strategi itu sendiri, minimal ada 5 tahapan yang perlu dilalui nih, teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Tahapan yang pertama yaitu menerapkan visi organisasi. Tahap awal dalam manajemen strategi, menetapkan visi organisasi. Langkah pertama dalam menetapkan visi organisasi adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kedua, yaitu mengidentifikasi proses atau usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai mencapai dua tujuan tersebut. Yang ketiga adalah mengatur SDM yang dimiliki, yakni membagi staf ke tugas tertentu untuk mencapai visi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi nih. Semua informasi yang diperoleh berguna untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Lalu di poin ketiga ada merumuskan strategi. Selain proses menganalisis sumber daya yang dimiliki, hal ini menjadi sebuah upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai visi berdasarkan informasi yang didapatkan. Tahap yang keempat yaitu menerapkan strategi. Pada tahap ini adalah proses implementasi atau penerapan dari tahap ketiga. Semua rencana yang telah disusun kemudian perlahan diterapkan nih. Tapi pada kenyataannya akan ada rencana yang tidak sesuai dengan planning. Maka dari itu perlu yang namanya plan B atau rencana cadangan sebagai antisipasi nih teman-teman. Lalu tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan juga kontrol. Selama penerapan strategi, maka perlu melakukan evaluasi dan juga kontrol untuk mengetahui usaha mana aja nih yang udah sukses dan belum. Atau usaha mana aja yang perlu diubah agar lebih efektif gitu ya. Sehingga bisa dipastikan dalam prosesnya bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita bakal ngebahas strategi dalam manajemen strategi itu sendiri. Jadi strategi ini dibagi jadi dua nih. Ada strategi besar dan juga strategi global. Pada strategi besar atau yang biasa dikenal dengan grand strategy, ada 3 jenis strategi gitu ya. Yang pertama yaitu pertumbuhan, di mana strategi ini dilakukan secara internal dan juga eksternal. Secara internal melalui pengembangan dari produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal ini menambah divisi bisnis atau mengakuisisi bisnis yang berkaitan dengan lini produk saat ini. Lalu yang kedua ada strategi besar, stabilitas atau stability atau strategi diam. Nah, strategi ini adalah organisasi ingin tetap berada pada posisinya saat ini ya, yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Lalu strategi ketiga adalah pemangkasan atau retrenchment.
Berarti organisasi terpaksa melalui periode yang terjadi atau kayak periode penurunan gitu ya, dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual bahkan melikuidasi keseluruhan unit dari bisnis ini. Lalu kita akan ngebahas tentang strategi global nih. Strategi global ini juga ada 3 nih teman-teman. Strategi globalisasi atau globalization strategy, yaitu standarisasi rancangan produk dan strategi periklanan di seluruh dunia. Sedangkan strategi tradisional atau traditional strategy adalah strategi yang mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibel serta memenuhi kebutuhan spesifik pada berbagai negara. Lalu ada strategi yang ketiga yaitu strategi multi-domestik atau domestic strategy. Pada strategi ini adalah memodifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Contohnya, perusahaan multinasional ada di sejumlah negara. Namun periklanan dan rancangan produknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Simpelnya, kalian tahu nggak sih produk global kayak produk kosmetik L'Oreal, itu kan salah satu produk global ya, udah internasional. Nah, untuk iklan dan rencana produknya sendiri nih disesuaikan sama negara asalnya nih. Contohnya, produk-produk yang ada di LA terkadang tuh nggak ada di Indonesia gitu. Nah, ini salah satu strategi multi domestik nih teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari kami terkait manajemen strategik yang membahas soal ruang lingkup, tahapan, dan juga strategi ya, Kak Oki. Iya, betul banget. Jadi kali ini semoga apa yang telah kita paparkan bisa menjadi wawasan tambahan bagi kalian. Benar banget. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang pengen tahu nih soal manajemen strategi atau ngebahas soal ruang lingkup strategi gitu lah ya, Kak Oki. Ya, betul banget kali ini. Nggak berasa banget ya dari tadi kita udah maparin gitu. Bener banget, seru banget sih soalnya Kak Oki. Oke, sekian dan terima kasih video kali ini. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye. Dadah!